cantik sekali. Iya, mungkin pengen disayang sama siapa? Suaminya gimana? Semangat Bu. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel Terkacau Pola Gede buat enjoy. Di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Saya gaskan. Siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Untuk di pembahasan pertama, aku mau bahas mengenai pawang hujan MotoGP Mandalika guys. Soalnya ini lagi disoroti banget gitu loh. Dan ada yang minta juga untuk ngebahas ini. Oke guys. Nah, jadi kenapa sampai disoroti gitu loh guys? Ya karena mungkin ada beberapa hal yang menarik gitu loh. Dan di sini siapa sih pawang hujan dari MotoGP Mandalika ini? Nah, jadi pawang hujannya itu adalah Mbak Rara Istiani Wulandari. Mbak Rara ini lahir di Papua guys, tetapi berdarah Jawa dan Bali. Nah, Mbak Rara ini sudah lama mempelajari ilmu pawang hujan ini guys, bahkan sejak dari kecil. Nah, Mbak Rara ini saat melakukan aksi atau kayak mau ngeiniin hujan, dia itu selalu membawa suatu ya alat-alat khusus yang dia miliki untuk aksinya itu. Dia itu membawa seperti mangkuk emas, guys. Ya, yang pasti kalian udah lihat lah ya mangkuk emas dari Mbak Rara ini. Dan Mbak Rara ini juga sesekali membacakan suatu mantra-mantra yang diyakini ya guys ya bisa meredakan hujan guys. Nah, Mbak Rara ini sudah jadi pawang hujan langganan guys. Bahkan di acara-acara internasional pada tahun 2018 Mbak Rara ini menjadi pawang hujan Asian Games guys. Wow, berarti ini jam terbang dari Mbak Rara ini tuh udah jauh banget gitu. Udah nasional banget, gengs ya. Maka dari itu guys, bayaran yang diperoleh oleh Mbak Rara ini sangat mahal sekali gitu. Karena ya kemampuannya ini yang sangat hebat, luar biasa. Bahkan untuk di event MotoGP Mandalika ini pun dia dibayar ratusan juta infonya guys. Wah, keren banget kan. Nah, di sini aku bakal memperlihatkan aksi-aksi Mbak Rara di saat ya melakukan kayak ritual pawang hujan atau kayak mana disebutnya ya. Coba kita lihat dulu ya guys ya. Nih. Nih Mbak Rara ya. Sambil membawa mangkuk emas yang seperti biasa diiniin gitu. Oke, itu aja videonya guys ya. Ada lagi nih, kita lihat lagi. Pawang hujan Mandalika, Mbak Rara. Nih Mbak Rara nih. Pawang hujan Mandalika sedang beraksi. Semangat Bu. Oke guys. Nah itu ya guys ya beberapa video Mbak Rara sedang melakukan aksi meredakan hujan atau ya disebutnya pawang hujan lah gitu ya guys ya. Dan ya kenapa ini dilakukan, karena ya mungkin kalau misalkan ada hujan kan ya gak mungkin dilaksanakan juga gitu. Masa main motor balap gitu hujan-hujanan. Nah jadi diadakanlah pawang hujan atau untuk mencegah adanya hujan di saat berlangsungnya kayak
balapan tersebut gitu loh guys. Dan di sini tentunya pasti akan banyak pro dan kontra. Kayak ada yang wah itu apaan sih gitu. Ada yang percaya dan ada yang tidak lah, intinya seperti itu. Tetapi di sini Mbak Rara menjelaskan mengenai ya tanggapan-tanggapan orang gitu lah. Ya coba kita lihat dulu. Ini ya guys ya. Bisa menggerakkan awan dan Oke. lembab. Nah hari ini supaya pembalap nyaman itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Nah kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Nah ini ada dibikin kolam, ada airnya dan ada sesajennya. Itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab. Nah hari ini Nah, Mbak Rara menjelaskan itu beneran bahwasanya saya bisa memindahkan ya pokoknya panas dan lembab gitulah. Pokoknya intinya Mbak Rara ini mempunyai kemampuan di ya dalam hal seperti ini gitu loh. Ini unik juga, luar biasa juga gitu loh. Tetapi ya tetaplah pasti ada netizen yang menganggap bahwasanya ini tuh ini tuh ini gitu loh. Nah jadi seperti itu ya guys ya mengenai pawang hujan yang sedang disoroti. Nah mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan. Langsung aja kita masuk ke pembahasan kedua ya guys ya. Oke, si pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai seorang ibu yang tega memperlakukan ketiga anaknya dengan cara yang sangat tidak terpuji ya guys ya. Nah ini tuh lagi heboh banget, lagi viral banget. Dan ada yang minta juga, Kak bahas ini tuh gimana sih kronologisnya. Oke guys, dapat info kayak gitu, dapat permintaan kayak gitu, aku langsung mencari infonya. Dan aku akan sedikit menjelaskan untuk kronologisnya ya guys ya. Kronologisnya ini tuh terjadi di suatu daerah di Brebes, Jawa Tengah. Dan di daerah ini tuh ada seorang ibu, 3 anak, bernama Kanti Utami. Aku bakal sebut Utami aja ya guys ya biar agak simple. Nah Bu Utami ini berusia 35 tahun. By the way, Bu Utami punya bibi bernama Hamidah. Nah pada suatu hari Bu Hamidah mendengar ada suatu teriakan atau suara teriakan dari kamar Bu Utami. Nah lalu Bu Hamidah ini mencoba untuk mendobrak, tetapi ya karena cewek mungkin jadi agak susah. Lalu meminta bantuan kepada Pak Irawan, yaitu tetangganya. Di situ Pak Irawan berusaha mendobrak, kayak ngedorong gitu, akhirnya bisa terdobrak. Dan saksi mata alias Bu Hamidah sama Pak Irawan melihat di situ ada 3 anak dalam kondisi yang menyedihkan guys. Di situ satu anak dari Bu Utami sudah terbaring dengan luka di sini guys. Dan 2 anaknya sama luka di sini, tetapi 2 anaknya itu masih bisa diselamatkan, dibawa ke puskesmas lalu dirujuk ke rumah sakit. Tetapi untuk 1 anak ya mungkin udah parah banget, itu udah nggak bisa ditolong, usianya 7 tahun kalau nggak salah, dan ya meninggal. Di sini aku nggak ngerti gitu kenapa Ibu Utami melakukan hal tersebut. Kenapa Ibu Utami tega melakukan hal ini kepada anak-anaknya dia sendiri gitu loh. Apakah Ibu Utami memang ada gangguan ataukah ada masalah lain gitu loh. Nah ini yang perlu dicari tahu gitu loh. Tapi guys, selepas kejadian ini, Ibu Utami ini ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Lalu polisi pun ya membawa Bu Utami ini ke kantor kepolisian dan diperiksa lah. Tetapi jujur ya, di sini aku bingung banget nih, ini kenapa Ibu Utami setega itu ke anak sendiri ya kan? Ini parah banget. Tetapi di sini ada fakta-fakta mengenai Ibu Utami ini. Ternyata guys, Ibu Utami ini tuh adalah seorang prias pengantin yang mungkin bisa dibilang sudah profesional gitu. Dan Ibu Utami ini pun mempunyai kepribadian yang lebih ke menyendiri ya, introvert gitu.
Jadi kayak entah mungkin memang seperti itu gitu. Lalu suaminya pun bekerja wira swasta di Jakarta gitu loh. Ini fakta-fakta dari Ibu Utami. Nah kalau dilihat dari kegiatannya Ibu Utami ini seorang perias, Ibu Utami berarti punya kegiatan atau aktivitas gitu loh. Dan itu terlihat seperti orang-orang normal pada umumnya. Ibu Utami kerja, mempunyai suami yang kerja, dan terlihat tidak ada gangguan. Tetapi tidak tahu ya, kita tidak bisa menebak kejiwaan seseorang gitu loh. Ya, kadang setiap manusia itu ada jiwa psikopatnya sedikit gitu, pasti ada lah gitu loh. Termasuk aku gitu. Tapi aku tidak separah itu, gengs, enggak ya. Enggak, aku masih punya iman, gengs ya. Tetapi guys ya, untuk masalah ini tuh kita belum tahu ya, Embu ini tuh kenapa gitu. Karena belum ada keterangan yang bisa menunjukkan bahwasanya oh iya ibu ini tuh ini, ibu ini tuh ini. Tapi melihat dari video-video yang beredar di sosial media memperlihatkan bahwasanya ibu ini tuh seperti depresi. Depresi karena kondisi perekonomian, guys. Di sini guys ada video-video yang dimana Mbak Utami ini tuh diamankan gitu. Ada pokoknya adalah cuplikan-cuplikannya, coba kita lihat dulu ya. Oke, ini guys ya. Nah ini Ibu Utami ya, Ibu Kanti Utami nama lengkapnya. Ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Oke, ini hanya penangkapannya saja. Nah kita lihat yang lain ya. Minta air hangat. Iya. Saya nggak gila. Dikurung sama siapa? Semua itu siapa? Ibu namanya siapa? Kanti Utami. Kanti nama apa? Mutmainah. Cantik sekali. Iya. Mungkin. Pengen disayang sama siapa? Suaminya di mana? Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? Oh, kenapa? Oke. Itu Mbak Kanti Utami ngomong gitu, tapi terlihat seperti orang yang linglung ya. Dia berbicara bahwasanya saya takut dan pengen disayang suami, saya takut kontrak suaminya beres gitu, kontrak kerja ya. Terus anak-anaknya ya kasihan sama anaknya gitu, tetapi itu bukan jalan yang terbaik ya untuk mengakhiri hidup anak-anaknya gitu loh. Masih ada banyak orang yang di bawah ibu ini mungkin ya perekonomiannya, tetapi ya kalau menurut aku sih ibu ini agak ada tekanan ya, batin ya, kejiwaannya ya, soalnya beda lah dari pandangannya. Coba kita lihat lagi. Emang hidup susah itu sama siapa? Saya nanti mau dibunuh sama anak saya, nggak mau. Amin itu siapa? Suami saya. Kenapa? Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar dari bentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mending mati aja. Nggak perlu ngerasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Hidup susah. Oke. Emang hidup susah itu sama siapa? Nah itu ya guys ya, sedikit curahan dari Ibu Kanti Utami. Terlihat di sini Bu Kanti Utami mendapatkan suatu tekanan gitu, tekanan batin gitu. Mungkin sejak dari kecil pun Bu Kanti ini tuh udah dapat tekanan gitu, makanya kayak ketika dia mengalami hal seperti ini memang sudah tidak kuat, dan menurut dia jalan satu-satunya itu adalah anaknya harus meninggal aja gitu biar terselamatkan gitu kan. Tetapi Bu, ya gitulah caranya ya.
Tapi ya tetap aja ya, kita nggak tahu mental seseorang, jiwa seseorang tuh seperti apa. Mungkin kita bisa ngomong seperti ini, tetapi kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Kanti Utami ini, ya. Dan semoga siapapun kita di luar sana, kita harus berpikir dulu sebelum melakukan tindakan apapun, guys. Sebelum kita menyesali apa yang kita perbuat. Oke, mungkin jadi seperti itu aja yang mungkin bisa aku bahas dari masalah-masalah ini gitu loh. Semoga ini adalah kejadian terakhir menimpa siapapun gitu loh. Pokoknya jangan sampai ada yang seperti ini lagi, seperti Mbak Kanti Utami gitu loh. Oke, jadi mungkin seperti itu aja guys yang mungkin bisa aku bahas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Oh iya, sorry banget aku baru bikin konten karena aku sibuk banget gengs ya. Oke, jadi begitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya kalian mau ngasih info boleh komen di kolom komentar, atau kalian boleh DM di Instagram @ungkomedi28. Oke, jadi begitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay salam, good enjoy.